Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Anggun Maulidia. Bisa kalian sebut Anggun. Saya dari MTSNU Durung Beduk, Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Kota kelahiran saya atau kota Sidoarjo ini biasa dikenal sebagai kota udang loh teman-teman. Beragam kisah terdahulu di kota Sidoarjo ini. Namun kali ini saya akan bawakan cerita dari kota Kediri, Jawa Timur. Cerita ini berjudul Cindelaras. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bernama Raja Raden Putra. Raja Raden Putra adalah raja yang sangat bijaksana. Ia memiliki seorang permaisuri yang sangat cantik dan lemah lembut. Namun, dia juga memiliki seorang sihir yang mempunyai sifat iri dengki kepada permaisuri. Raja Raden Putra memiliki suatu kegemaran, yaitu kegemaran mengaduk ayam. Ayam Raden Putra sangatlah kuat dan tidak tertandingi dari sekian banyaknya alam yang telah diadu. Suatu hari, sang permaisuri sangat senang. Ia mendapati dirinya telah hamil. Raden Putra pun semakin perhatian kepada permaisuri dan berkata, "Aku sangat senang mendengar kabar jika kau telah hamil istriku." Sang permaisuri pun menjawab, "Iya Tuan, semoga anak kita kelak menjadi anak yang pandai dan cerdas serta bijak seperti ayahnya." Selir yang mendengar berita bahwa sang permaisuri telah hamil, ia langsung ingin menyingkirkan permaisuri dari istana. Ia pun bersekongkol dengan tabib istana untuk membuat ia menderita sakit yang parah. Berita bahwa sang selir menderita sakit yang parah itu pun langsung menyebar ke seluruh penjuru istana. Sampai Raden Putra pun mendengar hal itu. Raden Putra memanggil tabib dan bertanya, "Apa yang terjadi, tabib?" Tabib pun menjawab, "Sang selir menderita sakit parah karena ulah sang permaisuri. Permaisuri mencampurkan racun ke dalam minuman sang selir, lalu diminum oleh selir." Raden Putra yang mendengar hal itu, ia langsung murka. Ia pun menyuruh sang patih untuk mengasingkan sang permaisuri di hutan. Setibanya di hutan, sang permaisuri pun dibuatkan gubuk kecil oleh sang patih untuk ditinggalinya. Waktu silih berganti, sang permaisuri pun melahirkan anak laki-laki di dalam kandungannya. Singkat cerita, anak laki-laki itu tumbuh besar menjadi anak laki-laki yang sangat tampan dan cerdas. Ia bernama Cindelaras. Setiap pagi, ia membantu ibunya untuk mencari kayu bakar di hutan. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, ada seekor raja wali yang menjatuhkan sebuah telur ayam. Telur ayam itu pun langsung dibawa oleh Cindelaras dan dirawatnya hingga menetas. Ketika menetas, Cindelaras pun merawat ayam itu dengan penuh kasih sayang. Ketika Cindelaras membandikan ayam itu berkokok, "Kokoroyo, tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka ia adalah anak dari Raden Putra. Kokoroyo."
Cindelaras yang mendengar itu, ia terkejut. Lalu dia memberitahu ibunda tentang kejadian aneh itu. Dan ibunda Cindelaras menceritakan semua kisahnya kepada anaknya itu. Ketika Cindelaras mengetahui kisah ibundanya, ia terkejut dan ia langsung menguatkan tekad untuk menemui Raja Raden Putra. Keesokan harinya, ia mulai berangkat menuju kerajaan Jenggala. Namun, siapa sangka ketika di tengah perjalanan, Cindelaras pun menemui warga-warga yang sedang mengadu ayamnya. Ia pun mengikuti kontes tersebut dan ya, ayam Cindelaras menang dengan gampangnya. Cindelaras melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Jenggala. Siapa sangka ketika Cindelaras tiba, ia ternyata sudah ditunggu oleh Raja Raden Putra. Cindelaras pun berkata, "Perkenalkan, saya Cindelaras yang mulia. Tujuan saya di sini untuk mengadu ayam saya dengan ayam yang mulia." Raden Putra pun menjawab, "Mana mungkin ayammu itu bisa mengalahkan ayamku?" Cindelaras pun membalas, "Saya yakin yang mulia bahwa ayam saya akan mengalahkan ayam yang mulia. Apabila ayam saya menang, bolehkah kerajaan ini menjadi milik saya?" Raden Putra membalas, "Boleh saja. Namun, apabila ayamku menang, bisakah ayammu itu menjadi milikku?" Cindelaras pun menjawab sekali lagi, "Iya Tuan, boleh, silahkan." Pertandingan itu pun terjadi cukup sengit. Namun, akhirnya ayam Cindelaras mampu menumbangkan ayam Raden Putra. Ayam Cindelaras pun berkokok, "Kokoroyo, tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka ia adalah anak dari Raden Putra. Kokoroyo!" Sambil berkokok, ayam Cindelaras menceritakan semua rencana jahat Selir kepada Permaisuri. Raden Putra yang mendengar hal itu, ia langsung sangat marah besar. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk menghukum sang Selir dan Tabi. Dan Raden Putra pun menyuruh sang Pati untuk menjemput sang Permaisuri kembali ke istana. Pada akhirnya, Raden Putra, sang Permaisuri, dan Cindelaras pun hidup bahagia di istana yang megah itu. Keluarga mereka menjadi keluarga yang sangat harmonis. Cerita selesai. Dari cerita yang berjudul Cindelaras ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam kehidupan pasti akan ada kebenaran dan kebohongan. Lalu kebenaran akan bisa terungkap walaupun tersembunyi dari kebohongan dan fitnah. Sekian dari saya, Dinda Anggun Maulidia. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.